Di Metro Siang kali ini, pemirsa, kami hadirkan perkembangan situasi dari longsor yang terjadi di Cilacap. Hari ini sudah memasuki hari kelima, pemirsa. Untuk informasi dan update terkini pencarian korban, sudah bergabung bersama kami ada Joy Jones dan juga juru kamera Yahdin Syafriza langsung dari desa Cibenying, Cilacap. Joy, selamat siang. Bagaimana hasil terakhir sampai siang hari ini untuk proses pencarian di hari kelima, Joy? Ya, Anggi dan juga pemirsa, memang di hari kelima ini terdapat 3 korban yang kembali ditemukan sehingga hingga saat ini total korban yang berhasil ditemukan yaitu dari 23, 7 yang saat ini masih dicari sehingga pemirsa masih ada sekitar 7 yang dicari oleh tim SAR gabungan hingga saat ini setelah tadi pagi berhasil menemukan 3 korban. Pemirsa, hingga saat ini proses evakuasi juga masih terus berlangsung. Namun memang saat ini ada beberapa alat berat yang dihentikan karena memang proses evakuasi tidak hanya alat berat yang diturunkan, melainkan juga ada K9 yaitu adalah anjing pelacak. Anjing pelacak tidak dapat bekerja jika adanya bunyi bising dari alat-alat berat. Oleh karena itu alat berat beberapa kali dihentikan untuk anjing pelacak agar bisa bekerja atau bisa mendeteksi lokasi-lokasi yang diperkirakan adanya korban. Pemirsa, hingga saat ini pun memang proses evakuasi masih terus dilakukan dan inilah gambaran terkini. Salah satu tempat saya berdiri saat ini adalah rumah dari korban yang terkena longsor. Pemirsa bisa dilihat ini adalah keramik rumah pemirsa yang menjadi korban dari bencana tanah longsor ini. Bisa dilihat juga pemirsa, ini sebelumnya dapat saya gambarkan bahwa ini adalah rumah warga, halamannya begitu dan rata. Namun bisa dilihat di samping saya, tinggi saya 170 cm dan ini sudah lebih dari 1 meter tertimbun tanah. Ini baru saja digali kemarin pemirsa, jadi sebelumnya ini adalah gundukan tanah yang tinggi dan dicari korban di tempat ini. Namun korban yang pemilik rumah di tempat saya berdiri ini masih belum ditemukan hingga saat ini. Pemirsa bisa juga dilihat bahwa alat berat saat ini juga di sekitar saya kembali untuk diaktifkan untuk mencari 7 orang yang masih dinyatakan hilang. Proses evakuasi masih terus dilakukan, kendala paling berat adalah cuaca. Namun dari pagi hingga siang hari ini cuaca masih bisa dikatakan baik seperti itu meskipun beberapa kali awan hitam menutup langit di kawasan tanah longsor ini. Namun hingga saat ini belum adanya hujan yang turun. Namun kami bisa gambarkan bahwa awan di tempat ini cukup padat seperti itu dan berwarna hitam. Sehingga tim SAR gabungan terus bekerja secara hati-hati. Mengapa demikian? Karena masih ada potensi untuk pergeseran tanah dan terjadi longsor susulan. Pemirsa, kita semua berharap bahwa proses evakuasi pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Bahkan 7 orang yang dinyatakan hilang hingga saat ini bisa segera ditemukan dan proses evakuasi dapat diselesaikan. Anggi. Baik, Joy, dari pantauan Anda di lokasi, sebenarnya bagaimana proses pencarian dari mulai hari pertama sampai hari kelima? Misalnya, apakah K9-nya di-deploy dulu, K9-nya dipersilakan untuk mencari wilayah-wilayah yang terduga, atau alat beratnya dulu yang kemudian baru diikuti oleh K9? Ya, yang pertama, Anggi dan juga pemirsa, hal yang pertama dilakukan, tim SAR memetakan dulu menggunakan satelit denah sebelum terjadinya tanah longsor. Dan alat berat langsung bekerja untuk menggali di titik-titik di mana rumah warga yang sebelumnya dibangun di tempat itu. Setelah pencarian dilakukan di rumah-rumah warga, barulah datang K9 yang diperbantukan sebanyak 9 ekor. Dan sejak itu skema yang dilakukan adalah anjing pelacak atau K9 terlebih dahulu menyisir kawasan yang telah dibagi menjadi 4 titik. Dan setelah itu jika K9 menggaruk atau anjing pelacak menggaruk memberi kode bahwa tersebut ada potensi dari korban, maka akan dipasang tiang-tiang penanda dan setelah itu baru alat berat menggali secara perlahan dan dikelilingi oleh tim SAR yang memantau apakah ada korban dari galian tersebut. Pada saat adanya
tanda atau terlihat adanya korban, barulah tim SAR gabungan secara manual menggali atau menyelamatkan korban tersebut. Dan juga pemirsa, alat berat di sini ada 22 totalnya. Namun tidak semua menggali untuk mencari korban. Ada juga sebagian kecil alat berat yang digunakan untuk membuat jalur air. Karena di ketinggian dari atas sana pemirsa itu terjadi bendungan-bendungan akibat hujan. Dapat saya sampaikan Anggi dan juga pemirsa, setiap malam dari hari pertama sampai dengan hari ini hujan deras selalu terjadi di malam hari. Dan itu menyebabkan di atas sana, berdasarkan informasi yang kami dapat, terjadi bendungan-bendungan, dan hal itu juga menjadi fokus dari evakuasi sehingga tidak adanya banjir bandang yang terjadi. Kita berharap upaya tim SAR gabungan untuk menemukan korban dapat segera diselesaikan, 7 korban hilang dapat segera ditemukan. Anggi. Oke, Joy, 3 jenazah yang hari ini berhasil ditemukan itu ditemukan di kedalaman berapa, Joy? Kemarin kan ada informasi ada yang 3, ada yang 5 meter begitu ya? Ya, untuk kedalaman pastinya kami masih belum mendapatkan informasi resmi, namun yang jelas 3 korban tersebut diperkirakan atau diduga hingga saat ini adalah satu keluarga, sehingga ditemukan dalam kondisi yang berdekatan dan tentunya di kedalaman. Namun kami belum tahu pasti kedalaman berapa. Yang pasti semua korban yang ditemukan dari hari pertama sampai hari yang sekarang itu ditemukan di kedalaman yang cukup dalam. Oleh karena itu alat berat menjadi solusi yang paling efektif untuk mencari korban, Anggi. Baik, Joy Jones melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.